Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Firdaus MPD, dosen di program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Al-Islam 1. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang akan saya bawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, assessment, bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Sebelum memasuki delivery, izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah Al-Islam 1 ini. Mata kuliah Al-Islam 1 ini merupakan mata kuliah wajib institusi di Universitas Islam Nusantara Bandung yang berbobot 2 SKS, diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah Al-Islam ini disusun untuk mengantarkan mahasiswa untuk memahami agama Islam. Maka materi yang dipelajari meliputi makna berislam, makna beragama Islam dengan jalan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman mengenai kerangka ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, serta sumber ajaran Islam. Dengan memahami konsep dasar tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki landasan dalam mengimplementasikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga menjadi pribadi yang islami sesuai dengan yang diharapkan oleh kompetensi. Lalu kemudian, pada tahapan delivery ini, apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek delivery? Sebelumnya, tentu saja saya membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian lulusan yang diharapkan program studi Pendidikan Agama Islam. Lalu capaian lulusan tersebut diturunkan menjadi capaian mata kuliah atau bisa kita sebut dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah Al-Islam itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis di dalam capaian profil lulusan. Pada mata kuliah Al-Islam ini terdapat 4 capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan, menghayati, menerangkan konsep dasar ajaran Islam berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, terampil memahami dan menjelaskan sistematika keimanan dan dalam Islam. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menerapkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr dalam akidah. CPMK yang ketiga, mahasiswa mempunyai karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tawasud, tawazun, al-i'tidal, dan tasamuh. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguasai dan menghayati konsep keimanan dalam rukun iman berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mencapai CPMK, kami menetapkan 8 sub CPMK yang mendukung capaian mata kuliah dan kami membagi menjadi 16 pertemuan.
Untuk membuat mata kuliah ini lebih terstruktur, saya menggunakan dua cara. Yang pertama dengan textbook, saya mengambil atau menggunakan 4 rujukan utama. Yang pertama adalah kitab Al-Ibanah ala Usuli Diniyah, yang kedua kitab Al-Milal wan Nihal, yang ketiga adalah Tahaffudzul Falsafah, dan yang keempat adalah Kitab Tauhid karangan Imam Al-Maturidi. Cara yang kedua yaitu dengan case study. Saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan makalah dan PPT sesuai dengan tema setiap pertemuan. Dengan cara seperti ini, saya harap mahasiswa lebih kreatif dalam mencari sumber atau metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu, terkadang saya memberikan suplemen berupa artikel ilmiah kepada mahasiswa pada mata kuliah Al-Islam ini sebagai salah satu suplemen bagi mahasiswa sendiri agar mengetahui isu-isu yang hadir di masyarakat atau isu-isu yang ter-up to date hari ini. Pada tahapan kedua yaitu adalah interaction atau berinteraksi. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada proses belajar mengajar di kelas pada mata kuliah Al-Islam 1 ini. Saya menggunakan dua pendekatan yaitu scientific dan pendekatan student center learning, di mana pembelajaran bertitik pusat di mahasiswa, yang mana setiap pertemuan mahasiswa mempresentasikan makalah yang sudah dibuat dan PPT-nya, lalu mereka berdiskusi, melakukan tanya jawab, dan pada akhir pembahasan saya memberikan paparan untuk menguatkan atau meluruskan pendapat yang kurang tepat. Lalu dalam pendekatan saintifik juga, mahasiswa diberi ruang untuk mengeksplor, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikannya di setiap pertemuan sesuai dengan topik dan tema perkuliahan. Tahap selanjutnya yaitu assessment ataupun penilaian. Bagaimana saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin di kelas. Bagaimana saya melakukan atau mengukur penilaian ini. Tentunya sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah sampaikan dalam kontrak perkuliahan bahwa yang menjadi aspek penilaian terdapat 4 poin. Yang pertama adalah kehadiran 10%, penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Itulah aspek penilaian pada mata kuliah Al-Islam 1 ini. Selanjutnya adalah micro teaching. Bisa dilihat selanjutnya adalah cuplikan bagaimana saya mengajar mata kuliah Al-Islam 1 di semester 1 jurusan program studi pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ala sunnatihi min yaumina hadza ila yaumin nahdu amma ba'd. Yang pertama, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang alhamdulillah Anda sekarang sudah resmi menjadi mahasiswa Uninus. Saya ucapkan selamat datang di program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Nusantara. Yang kedua, salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Firdaus. Saya dosen di program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Pada hari ini mengampu mata kuliah Al-Islam 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib institusi yang berbobot 2 SKS, ya. Dan mata kuliah ini disusun untuk menghantarkan mahasiswa mempunyai pemahaman yang mendalam tentang bagaimana beragama, tentang bagaimana berislam dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Baik. Di mata kuliah Al-Islam ini ada capaian mata kuliah yang harus dicapai pada mata kuliah ini. Ada 4 capaian mata kuliah. Capaian yang pertama ini, mahasiswa Anda harus mampu mendeskripsikan, menghayati, menerapkan konsep dasar ajaran Islam dan berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terampil memahami dan menjelaskan sistematika keimanan dalam Islam. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menerapkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr dalam akidah. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawasud, tawazun, ta'adul, dan tasamuh. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menguasai dan menghayati konsep keimanan dalam rukun iman berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah 4 capaian pada mata kuliah Al-Islam ini. Lalu untuk mencapai itu kita membaginya menjadi 8 sub CPMK. Sub CPMK itu disebar menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk dengan UTS dan UAS. Baik. Lalu untuk penilaian assessment, saya utarakan di awal, penilaian itu terdiri dari kehadiran. Adik-adik semua harus hadir tepat waktu, itu 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Ya. Di pertemuan selanjutnya kita melakukan pendekatan scientific method dan juga student center learning, di mana pembelajaran ini bertitik fokus pada Anda, bukan pada saya. Jadi setiap dari Anda mempunyai tugas untuk membuat makalah dan PPT, mencari bahan, mencari data, lalu menuliskannya dalam makalah dan mempresentasikan setiap pertemuan sesuai dengan tema perkuliahan. Ya, itu adalah bagian dari student center learning. Adapun untuk perkuliahan pertama ini yang akan menjelaskan adalah saya terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Boleh saya berdiri ya? Oke. Al-Islam, banyak sekarang yang mengetahui Islam itu apa sih sebetulnya. Kira-kira nih, Anda sudah SMA tuh berapa tahun ya? 17 tahun? Sudah balik tentunya ya. Apa itu Islam? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Silakan. Siapa nama Anda? Hendri. Apa itu Islam? Islam adalah suatu kepercayaan umat muslim. Kepercayaan umat muslim. Baik, kita tabung terlebih dahulu ya. Oke, Anda barusan angkat tangan. Apa itu Islam? Selamat Pak, agama yang memberikan keselamatan.
agama yang memberikan keselamatan. Kayaknya Anda bingung. Apa kira-kira Islam? Islam itu sebuah agama yang salah satu agama yang ada di Indonesia, Pak. Salah satu agama yang ada di Indonesia. Gitu ya. Saya katakan semuanya benar saja. Ya, benar di kelasnya. Gitu ya. Ketika kita mau mengetahui apa itu Islam, paling tidak kita harus bisa mendeskripsikan, mendefinisikan ya secara etimologi dan secara epistemologi, secara bahasa dan juga secara istilah. Ya. Jadi paling tidak menjadi mahasiswa mendeskripsikan itu harus secara bahasa, secara istilah. Kalau anak pesantren ada 10 mendeskripsikannya. Bisa dinamakan dengan mabadiul asyar. Ya, ada al-haddu, al-maudu. Islam itu berakar pada kata aslama. Ya, yuslimu modalnya. Ya. Wazannya adalah islaman yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Gitu ya. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, berserah diri kepada Allah. Banyak orang mengatakan sekarang Islam menyerahkan diri, Pak. Maka ketika ada orang pacaran, lalu dia mengatakan aku menyerahkan diriku untukmu, maka itu Islam namanya. Itu salah sekali. Itu tidak tepat. Itu bukan definisi Islam dalam rangka menyerahkan. Tapi berserah diri kepada Allah semata-mata tunduk dan patuh. Ya. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Sebagai seorang Muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri, juga menyelamatkan orang lain, tidak cukup selamat tapi juga menyelamatkan. Secara istilah bisa kita betul tadi ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebetulnya ini definisi yang sudah sangat banyak Anda temukan dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, apalagi di sini sudah ada lulusan pesantren ya. Saya kira sudah tidak ada lagi. Cuman yang menjadi perbedaan, kita harus bisa membedakan apa itu beragama Islam atau berdinul Islam. Ya, karena kalau kita memahami Islam sebagai agama, ya, maka agama lain itu benar. Kalau kita mengukur Islam dengan agama, kebenarannya tidak mutlak, tetapi enggak mutlak, tetapi kebenarannya relatif. Ya. Karena apa? Kalau kita mengukurnya dengan agama, berarti ketika orang beragama, orang bagaimana hidupnya itu tidak acak-acakan. Karena hakikat agama ada dari bahasa Sanskerta, a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Maka orang beragama agar hidupnya tidak kacau. Islam mengajarkan bagaimana hidup yang tidak kacau. Kristen juga sama mengajarkan kebaikan, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Ya, maka kalau kita wadahi dengan agama, jadi semuanya benar. Gitu. Tapi ketika kita memposisikan Islam sebagai adin, maka semua tadi agama itu salah. Yang benar di mata Allah itu adalah Islam. Dinul Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Nah, itu perbedaan. Sampai sini dapat dipahami? Ya. Jadi ketika kita memahami Islam sebagai agama atau Islam sebagai adin. Ya. Pada pertemuan ini, ya, selain kita hanya mendefinisikan al-Islam saja, kita akan membahas tentang ajaran Islam. Bagaimana sih Islam yang baik dan benar itu? Karena banyak di masyarakat sekarang
Ya, bukan Islam dengan agama lain, bukan Muslim dengan non-Muslim, tetapi Muslim dengan Muslim mereka bertentangan, betul? Betul? Pernah menemukan itu? Oke, apa kira-kira sebabnya? Kenapa Muslim dengan Muslim bermusuhan? Apakah berislamnya salah? Pengetahuannya kurang. Oke, Anda bisa menjawab? Perbedaan pendapat, ada lagi? Perbedaan ajaran gurunya. Oh, yang satu berguru ke Kayak misalnya kayak NU kan, Nahdlatul Ulama, terus Muhammadiyah. Terus kan di Islam juga banyak tuh kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, terus persis. Kan beda Afiliasi ideologis. Oke, baik. Kira-kira kenapa Islam saling menghujat? Tentunya kita tidak bisa menjustifikasi langsung tanpa kita mengidentifikasi dulu sebab masalahnya apa. Gitu ya. Sesuai tidak dengan ajarannya. Maka dalam pertemuan ini Bapak akan menjelaskan konsep dasar ajaran agama Islam sesuai dengan jalan atau ala din ala thariqati ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sering saya katakan bahwasanya untuk memahami Islam selalu tidak pernah lepas dari yang namanya rukun atau kaki. Bisa Anda lihat, ini adalah tripod. Tripod ini adalah pijakan agar kamera itu bisa tegak. Bagus ya. Agar motonya tidak miring. Gitu ya. Kira-kira kalau pada satu bisa moto dengan baik apa tidak? Tidak, pasti akan jatuh. Kalau potong dua gimana? Gak bisa berdiri. Apalagi kalau potong tiga-tiganya. Maka kalau ada nadum di Sunda itu potong hiji tijengkang, potong dua ngagadebruk, potong tilu ngajongkeng. Ya, potong satu, potong dua, potong tiga. Sama dengan agama kita. Dengan dinul Islam itu. Kita punya rukun, kita punya kaki, kita punya pondasi. Kenapa Islam di Indonesia hancur? Ya? Oke. Kenapa Islam hari ini di Indonesia berpecah belah? Berkubu-kubuan, betul? Ya. Tidak perlu kita menyalahkan. Kita tinggal melihat dari pondasi. Kok apa tidak di Indonesia? Maka pondasi dalam dinul Islam yaitu adalah iman, Islam dan juga ihsan. Kalau kita runtut, kita jawatahkan ajaran Islam itu yang seperti apa sih? Ya, oke, kita maju. Adinul Islam. Ada 3 seperti tadi ya. Ada yang namakan dengan iman, Islam dan ihsan. Iman adalah keyakinan dalam hati. Ya. Atasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Ya. Gitu. Sedangkan Islam ya merupakan rukun yang kedua dari ajaran Islam. Yang terdapat 5 rukun di dalamnya. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ihsan tadi ya, mau badan kontak dengan makhluk, qalbu tembus kepada Allah. Untuk mempelajari iman, ada ilmunya apa tidak? Ada. Ilmu untuk mempelajari keimanan dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ada ilmu akidah. Ya. Yang kedua, kalau untuk mempelajari Islam ada syariah, ada fikih.
Untuk mempelajari ihsan ada ilmunya, akhlak dan tasawuf. Nah, mata kuliah Al-Islam 1 ini kita akan mempelajari 13 pertemuan selanjutnya seputar ini. Keimanan. Itulah ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bagaimana karakternya itu muncul. Oke, itulah ajaran, ya. Kita akan sekarang materi terakhir adalah karakter dari orang yang berahlus sunnah wal jamaah. Itu yang seperti apa? Ya, di sini saya katakan ada yang dinamakan dengan tawasud. Ya, Anda boleh membaca? Tawasud. Oke, ya. Kebaca tidak? Oke. Yang kedua ada tawazun. Terbaca, Henry? Terbaca. Yang ketiga ada juga tasamuh. Yang keempat ada juga dengan ta'adul. Apa itu tawasud? Tawasud adalah jalan tengah, tidak ekstrim, betul? Ya, artinya mengedepankan, ya, dengan cara menggali, mengeksplorasi dari berbagai metodologi, gitu ya, atau berbagai disiplin keilmuan, ya, mendialogkan agama, gitu ya, sains dan juga filsafat. Yang kedua, tawazun, menjaga keseimbangan, keselarasan sehingga terpelihara secara keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan. Tasamuh, toleransi terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah. Ya, sifat furu'iyah itu adalah sifat ubudiyah, ya, yang hari ini diperbincangkan. Itu ya, mau pakai sayyidina, mau pakai bismillah apa tidak pas sholatnya, betul? Nah, itu furu'iyah. Yang ketiga adalah ta'adul. Ya, baik. Itulah pemaparan awal, ya, sebagai perangsang sebetulnya, ya, karena kita student center learning, ya, untuk mengasah kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya, lalu mendiskusikan karakter apa saja yang bisa ditanamkan di dalam kampus dan apa kegiatannya. Contoh, sikap di dalam tasamu dalam apa? Ta'adul di dalam apa? Ya, adil dalam apa adilnya? Contohkan, kita ada waktu sekitar 20 menit untuk membuat small group discussion, ya. Lalu nanti ke depan satu kelompok untuk memaparkan apa yang menjadi hasil dari diskusi tersebut. Bisa dipahami? Baik, kita bagikan menjadi 3 kelompok, ya. Dari depan dulu, ya. Hitung, Anda siapa namanya? Ica bersama Siti. Hah? Siti Anda namanya betul? Iya. Mae bersama Arifin. Anda? Lani, Ica sama Hendri. Dan teman-teman yang di belakang juga bisa membuat kelompok. Nanti Bapak akan memilih 3 kelompok saja untuk maju ke depan, dan nanti teman-temannya mengkomunikasikan kepada temannya. Bisa dipahami? Baik, boleh untuk berdiri dan membuat semua grup diskusi.
alhamdulillah tadi diskusi small group discussion-nya sudah ke depan di depan kalian ini kelompok 1 boleh dikenalkan dulu dan akan memberikan contoh yang mana, silahkan. Ya baik, perkenalkan nama saya Dendri Setiono. Ya. Dan ini ada teman-teman saya, ada Lani, ada Resya. ya. Baik, di sini saya akan mencontohkan dari sifat ta'adzur. Ta'adzur itu kan artinya adil ya. Kalau contoh yang ada di kamus ini contohnya seperti kita menempatkan pada waktunya. Kalau waktunya belajar ya belajar, jangan ada yang keluar. Baik itu mau jajan atau mau apa itu tidak pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Mungkin teman saya ada yang mencontohkan yang lain. Oh, sudah cukup. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, boleh untuk menyenangkan ini. Baik ya. Dengan berakhirnya tadi semua grup discussion dan juga habis itu pemaparan dari setiap kelompok, maka berakhirlah pertemuan pertama kita di mata kuliah Al-Islam ini, yaitu capaiannya pada hari ini mengetahui, menghayati, bisa mendeskripsikan konsep ajaran agama Islam dan juga karakter atau nilai yang terdapat dalam seseorang yang berislam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi jangan lupa untuk pertemuan kedua, 3 selanjutnya kita akan menggunakan study case. Anda harus menyelesaikan makalah Anda dan mempresentasikannya di depan, lalu melakukan diskusi dan tanya jawab. Bisa dipahami? Ya. Nah, itu akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Penilaiannya sebobotnya adalah 20%. Itu saja. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa berdoa terus, semangat terus, dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.